Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab. Seperti biasa kita bertemu lagi dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan bagi pemirsa, kalau ingin mengirimkan saran, kritik ataupun pertanyaan bisa kirim ke Twitter kami yaitu @beriman_ttv. Iya, hari ini kayaknya pembahasan kita ini sekali ya, menarik sekali. Menarik, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di Berita Islami Masa Kini. Yang pembahasan pertama tentang misteri utuhnya jasad Fir'aun. Jasad Fir'aun. Biasanya kan kalau mumi-mumi yang lain tuh sudah mulai hilang, termakan bakteri gitu kan, nggak utuh. Tapi ini masih utuh. Nah ini jadi misteri ini yang akan kita ungkapkan di Berita Islami Masa Kini. Jadi mau langsung saja ya kali ya. Ini dia penjelasannya. Rahasia utuhnya jasad Fir'aun. Jasad Fir'aun ditemukan. Kini jasadnya bisa dilihat secara langsung di Museum Nasional Mesir, di mana jasad Fir'aun atau yang lebih dikenal dengan istilah mumi Fir'aun diawetkan. Lalu benarkah mumi tersebut adalah jasad Fir'aun? Jika benar, bagaimana bisa jasad Fir'aun masih tetap utuh meski telah tenggelam di dasar lautan saat mengejar Nabi Musa? Sedangkan jasad yang lainnya telah hilang ditelan ikan atau bahkan telah hancur akibat terbentur terumbu karang. Pemirsa, berikut Berita Islami Masa Kini. Dalam buku La Bible, Le Coran et la Science, karya Maurice Bucaille, didapatkan fakta yang cukup mengejutkan tentang penelitiannya saat ia meneliti jasad Fir'aun yang masih utuh tersebut. Pada tahun 1974, Dr. Maurice Bucaille mengunjungi Mesir atas undangan Presiden Anwar Sadat. Ia mendapat kesempatan meneliti mumi Fir'aun yang ada di Museum Kairo di pertengahan tahun 1975. Sebelumnya, pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir untuk meneliti jasad Fir'aun tersebut. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintahan Mesir, mumi Fir'aun tersebut kemudian digotong ke Prancis. Bahkan pihak Prancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Fir'aun dengan pesta yang sangat meriah. Dalam penelitiannya itu, Bucaille memperoleh sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu fakta adanya sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi. Bucaille jadi berpikir bahwa ini adalah bukti bahwa sang mumi memang mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Meski penelitian telah selesai, namun sang profesor belum selesai memikirkan jasad tersebut. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari laut? Terkait dengan laporan akhir yang disusunnya, salah seorang di antara rekannya membisikkan sesuatu di telinganya seraya berkata, "Jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini." Mendengar hal tersebut, Bucaille tertegun. Sejak awal, ia sudah mengetahui hal itu tapi mengingkari dengan keras, sekaligus menganggapnya mustahil. Sebelumnya, ia beranggapan bahwasanya tidak mungkin mumi Fir'aun yang ditelitinya itu telah diungkap sebelumnya. Karena menurutnya, hal-hal semacam ini hanya bisa diungkap lewat perkembangan ilmu modern, melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Sebab menurut sejarah, mumi Fir'aun baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi, sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi tidak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Bucaille pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Dari sini, kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam, dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Sampailah Bucaille menemukan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana nasib jasad Fir'aun setelah ia ditenggelamkan, karena ia tidak menemukan fakta bagaimana nasib Fir'aun setelah kematiannya di dalam kitab suci agama manapun. Ayat tersebut artinya berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini ternyata sangat menyentuh hati Bucaille. Ketika ilmuwan muslim membacakan potongan ayat dari surat Yunus tersebut kepadanya,
ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal. Sebab dalam laporan penelitiannya pun ia menemukan garam di dalam badan Fir'aun yang menunjukkan bahwa Fir'aun memang pernah tenggelam. Selain Maurice Bucaille, di dalam buku Al-Quran dan Ilmu Modern karya Dr. Maurice Bucaille, ia juga menyingkap adanya kesesuaian antara informasi yang didapatkan di dalam Al-Quran mengenai nasib Fir'aun setelah meninggal dengan keberadaan jasadnya yang masih utuh hingga hari ini. Sesungguhnya di dalam kitab lain telah disebutkan juga bahwa jasad Fir'aun tersebut tenggelam di telan laut. Akan tetapi kebanyakan tidak memberikan rincian mengenai apa yang terjadi setelah itu. Sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa jasad Fir'aun yang tenggelam itu akan diselamatkan dari air, sebagaimana yang tertera dalam surat Yunus ayat 92. Dr. Maurice menyebutkan bahwa hasil-hasil beberapa penelitian medis mendukung analisa terdahulu, yaitu pada tahun 1975 saat Kairo berhasil melakukan pengambilan salah satu sampel organ tubuh berkat bantuan berharga dari Profesor Mick Burijan. Pemeriksaan yang sangat teliti dengan mikroskop menunjukkan kondisi utuh. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa keutuhan yang sangat sempurna seperti ini tidak mungkin terjadi andai jasad tersebut berada di dalam air selama beberapa waktu. Bahkan jasad tersebut juga tidak mungkin utuh seperti jasad Fir'aun, meskipun jasadnya berada di luar air dalam waktu yang lama. Ini sungguh ajaib. Informasi sejarah mengenai nasib jasad Fir'aun ini tidak ada dalam pengetahuan manusia manapun saat Al-Quran diturunkan, bahkan sampai beberapa abad setelah turunnya. Padahal ia telah dijelaskan di dalam Kitabullah sebelum lebih dari 1400-an tahun lalu. Kisah mumi Fir'aun ini bermula pada kekafiran, kesombongan, dan keingkaran bangsa Mesir yang mengikuti Fir'aun dalam menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Padahal telah nyata petunjuk bagi mereka dan telah diperlihatkan kejadian-kejadian luar biasa kepada mereka sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hati mereka tidak mau sadar, mereka tidak mau kembali kepada kebenaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sedikit yang beriman dari orang-orang Mesir, bahkan ada yang mengatakan hanya 3 orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, seorang dari pengikut Fir'aun, dan seorang pemberi nasihat. Karena Fir'aun dan bangsanya tetap ingkar dan sombong, maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Fir'aun untuk meninggalkan Mesir beserta orang-orang Bani Israel. Namun Fir'aun menolak permintaan ini, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Quran Surat Taha ayat 77. Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam bersama-sama kaumnya Bani Israel pada malam itu juga. Dan pada pagi harinya tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Musa alaihissalam yang tertinggal di Mesir. Fir'aun sangat marah dan segera mengumpulkan tentaranya, kereta dan kuda yang ada di seluruh wilayah Mesir untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dengan marah Fir'aun berkata kepada pasukannya, "Orang-orang itu berjumlah tidak banyak, dan sesungguhnya mereka telah benar-benar membuat kita marah." Kemudian setelah tentara dan kuda-kuda terkumpul, diberangkatkanlah pasukan dan mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika pengikut Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan ketakutan karena akan segera tersusul, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Maka melintaslah Nabi Musa beserta kaumnya, sedang Fir'aun beserta pasukannya menyusul di belakangnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di daratan yang tinggi, dan Fir'aun beserta pasukannya masih di tengah-tengah lautan, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65-66. Tenggelamlah Fir'aun beserta pasukannya, dan tak seorang pun terselamatkan nyawanya termasuk Fir'aun. Namun saat-saat akhir menjelang kematiannya, Fir'aun baru sadar atas keingkarannya, dan dia sempat mengucapkan kalimat tauhid dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada ilah melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surah Yunus ayat 90. Dengan pengakuan Fir'aun tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan mayat Fir'aun agar tidak sampai hancur di dalam lautan, dan agar tubuh Fir'aun yang dibiarkan utuh tersebut dapat menjadi pelajaran bagi manusia kelak. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu
supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tubuh Fir'aun tetap utuh walaupun tertelan lautan. Hal ini semata-mata untuk menjadi pelajaran dan sebagai tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang. Bukan hanya kisah tenggelamnya Fir'aun yang menjadi pelajaran dan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tubuh fisiknya juga yang hingga kini masih utuh di Museum Nasional Mesir. Demikianlah uraian dari kami. Semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa memperhatikan bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran yang terbentang luas dalam segala disiplin ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Jadi Firaun ini ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dan masih utuh. Masih Jadi utuh. sebelum tenggelam itu Firaun ini akhirnya Iya. berikrar atau percaya bahwa ada Allah. Bahwa ada Allah. Benar. Tapi sudah terlambat karena sudah terlambat. tenggelam. Benar sekali, dan ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai yang ada di Al-Quran ya. Ya, ada Al-Quran, dan salah satu hal yang memang harus kita perhatikan adalah ketika Allah mengutuhkan jasad Fir'aun ini agar bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang ke depannya. Ya, salah satunya kita, agar kita percaya bahwa memang dulu cerita Nabi Musa, salah satunya ya ini dari zamannya Nabi Musa itu memang benar-benar ada. Betul sekali. Peringatan juga untuk kita ya. Benar sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang alasan kenapa alkohol ini haram. Haram, memang pasti haram. Sudah haram, tapi kenapa alasannya? Oke. Kita bahasnya nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.